Saudara-saudari terkasih di dalam Tuhan Yesus Kristus, semoga kita semua dalam keadaan sehat bersama keluarga. Saat ini marilah kita mendengarkan bacaan kitab suci dan renungan harian Sabtu 14 Agustus tahun 2021. Bacaan pertama. Bacaan dari kitab Yosua. Menjelang wafatnya, Yosua berkata kepada umat Israel, "Hendaklah kalian takwa dan beribadah kepada Tuhan dengan tulus ikhlas dan setia. Jauhkanlah dewa-dewa yang kepadanya nenek moyangmu beribadah di seberang sungai Efrat dan di Mesir, dan beribadahlah kepada Tuhan. Tetapi jika kalian menganggap tidak baik untuk beribadah kepada Tuhan, pilihlah pada hari ini kalian mau beribadah kepada siapa? Kepada dewa-dewa yang kepadanya nenek moyangmu beribadah di seberang sungai Efrat, atau kepada dewa orang Amori yang negerinya kalian diami ini? Tetapi aku dan seisi rumahku, kami akan beribadah kepada Tuhan." Maka bangsa itu menjawab, "Jauhlah daripada kami meninggalkan Tuhan untuk beribadah kepada Allah lain. Sebab Tuhan Allah kita, Dialah yang telah menuntun kita dan nenek moyang kita dari tanah Mesir, dari rumah perbudakan. Dialah yang telah melakukan tanda-tanda mujizat yang besar ini di depan mata kita sendiri, dan yang telah melindungi kita sepanjang jalan yang kita tempuh, dan di antara semua bangsa yang kita lalui. Tuhanlah yang telah menghalau semua bangsa dan orang Amori, penduduk negeri ini dari depan kita. Kami pun akan beribadah kepada Tuhan, sebab Dialah Allah kita." Tetapi Yosua berkata, "Kalian tidaklah sanggup beribadah kepada Tuhan, sebab Dia itu Allah yang kudus, Allah yang cemburu. Dia takkan mengampuni kesalahan dan dosamu. Apabila kalian meninggalkan Tuhan dan beribadah kepada Allah lain, maka Ia akan berbalik daripadamu dan melakukan yang tidak baik bagimu, serta membinasakan kalian, sekalipun dahulu Ia melakukan yang baik bagimu." Tetapi bangsa itu berkata kepada Yosua, "Tidak, hanya kepada Tuhan saja kami akan beribadah." Kemudian berkatalah Yosua, "Kalianlah saksi terhadap kalian sendiri, bahwa kalian telah memilih Tuhan untuk beribadah kepadanya." Jawab mereka, "Ya, kami saksi." Maka sekarang jauhkanlah dewa-dewa asing yang ada di tengah-tengahmu, dan condongkanlah hatimu kepada Tuhan Allah Israel. Lalu bangsa itu menjawab, "Kepada Tuhan Allah kita kami akan beribadah, dan sabdanya akan kami dengarkan." Pada hari itu juga Yosua mengikat perjanjian dengan bangsa itu dan membuat ketetapan serta peraturan bagi mereka di Sikem. Yosua menuliskan semuanya itu dalam kitab hukum Allah, lalu ia mengambil batu besar dan mendirikannya di sana, di bawah pohon besar di tempat kudus Tuhan. Kepada seluruh bangsa ia lalu berkata, "Sesungguhnya batu inilah yang akan menjadi saksi terhadap kita, sebab telah didengarnya segala sabda Tuhan yang diucapkannya kepada kita. Sebab itu batu ini akan menjadi saksi terhadap kalian, supaya kalian jangan menyangkal Allahmu." Lalu Yosua melepas bangsa itu pergi, dan masing-masing pulang ke milik pusakanya. Dan sesudah peristiwa-peristiwa itu, Yosua bin Nun, hamba Tuhan, meninggal dunia. Umurnya 110 tahun. Demikianlah sabda Tuhan. Syukur kepada Allah. Bacaan Injil. Inilah Injil Yesus Kristus menurut Matius. Dimuliakanlah Tuhan. Sekali peristiwa, orang membawa anak-anak kecil kepada Yesus.
supaya ia meletakkan tangannya atas mereka dan mendoakan mereka. Tetapi murid-murid Yesus memarahi orang-orang itu. Maka Yesus berkata, "Biarkanlah anak-anak itu, janganlah menghalang-halangi mereka datang kepadaku, sebab orang-orang seperti merekalah yang empunya kerajaan surga." Lalu Yesus meletakkan tangannya atas mereka, dan kemudian ia berangkat dari situ. Demikianlah Injil Tuhan. Terpujilah Kristus. Saudara-saudari terkasih di dalam Tuhan Yesus Kristus, renungan kita di saat ini diberi judul Belajar dari Anak Kecil. Saudara-saudari terkasih, setiap tahun para imam membaharui janji imamat mereka, yaitu pada Kamis Putih atau hari sebelumnya. Setiap malam Paskah, kita pun membaharui janji-janji baptis kita. Demikian pula dalam kesempatan perayaan hari ulang tahun perkawinan, sering diadakan pembaharuan janji perkawinan. Momentum pembaharuan janji seperti itu adalah kesempatan untuk menyatakan lagi komitmen terhadap janji yang sudah kita ucapkan. Saudara-saudari terkasih, kesetiaan Allah itu bersifat kekal, namun kesetiaan manusia bersifat dinamis. Kesetiaan manusia bagaikan air laut yang mengenal pasang surutnya. Sejarah bangsa Israel membuktikan jatuh bangun kesetiaan dan ketaatan manusia. Karena itu, wajarlah jika Yosua pada akhir hidupnya menantang dan mengajak bangsa Israel untuk membaharui pilihan dan komitmen mereka kepada Allah. Ia menyatakan pilihan mereka kepada Allah. Saudara-saudari terkasih, dalam Injil hari ini, dikisahkan tentang murid-murid Tuhan Yesus yang memarahi orang-orang yang membawa anak-anak kecil kepadanya, supaya ia memberkati mereka. Namun Tuhan Yesus berkata kepada para murid-Nya, "Biarkanlah anak-anak itu, janganlah menghalang-halangi mereka datang kepadaku, sebab orang-orang yang seperti itulah yang empunya kerajaan sorga." Kemudian Tuhan memberkati anak-anak kecil itu. Saudara-saudari terkasih, mengapa Tuhan Yesus memberikan contoh anak kecil dan bukan yang lain? Karena ada sifat-sifat anak kecil yang dapat kita teladani. Yang pertama adalah sikap mereka yang percaya penuh kepada Bapanya. Yang kedua adalah sikap mereka yang mudah dibentuk dan diajar atau taat. Saudara-saudari terkasih, seorang anak kecil selalu percaya penuh kepada bapanya atau ayahnya. Mereka tidak pernah khawatir terhadap apapun, karena mereka tahu bapanya pasti akan menyediakan segala sesuatu yang ia butuhkan. Ia juga tidak pernah merasa takut, karena ia yakin bahwa bapanya senantiasa menjaga dan memberinya perlindungan. Ia percaya penuh kepada bapanya dalam segala situasi. Kepercayaan dan iman seperti anak kecil inilah yang seharusnya dimiliki oleh setiap orang yang percaya. Namun seringkali, sebaliknya kita begitu mudah khawatir dan ketakutan ketika berada di situasi sulit. Kita lupa akan janji firman Tuhan. Serahkanlah segala kekhawatiranmu kepadanya, sebab Ia yang memelihara kamu. Selanjutnya, seorang anak kecil selalu taat terhadap apa yang diperintahkan oleh bapanya. Mereka mudah diajar dan dibentuk tanpa pernah berdebat. Firman Tuhan pun bukan untuk diperdebatkan, tetapi untuk kita taati. Dalam hal ketaatan, Tuhan Yesus sendiri telah memberikan teladan kepada kita saat Ia berkata, "Makananku ialah melakukan kehendak Dia, yaitu Bapa yang mengutus aku,
dan menyelesaikan pekerjaannya. Oleh karena itu, mari kita miliki iman dan ketaatan seperti seorang anak kecil, dan jangan kita menolak didikan Tuhan. Semoga demikian. Amin.